Di dalam tubuh manusia itu terdiri dari 40 triliun sel. Oke? Satu sel itu kan 99% kekosongan. Oke. Yang berisi energi tanpa batas. Berarti dominannya Mas Hendra yang tanpa batas itu dong? Iya, jelas. Oke. Artinya apa? Bukankah ketika kita sudah menemukan kesadaran itu, gerakan ini jadi gerakannya ya? Kan dominannya dia. Jadi nanti teman-teman ketika udah melalui fase itu intuisi datang sendiri. Aliran arahannya datang sendiri. Jadi muncul istilah effortless gitu loh Mas. Iya. Jadi kemudahannya datang, kelancarannya datang. Itu yang diceritakan sama teman-teman alumni Mas. Kelancarannya itu datang dengan sendirinya, kayak dia hantar-hantarin gitu loh. Goalnya tuh datang sendiri-sendiri. Dengan mudah dan effortless. Karena itu. Karena satu momen di mana boleh nggak teman-teman izinkan menyadari untuk terbuka gitu. Bahwa semuanya udah ada dan tersedia. Dan berterima kasihlah tentang segala yang memang sudah ada dan tersedia. Ya, jadi buat sahabat-sahabat semua yang misalnya belum ada uang dan lain sebagainya, nggak perlu ikut kelas. Cukup tonton live kayak gini, ilmunya udah dikasih mantap luar biasa gitu ya. Jadi yang suka, pokoknya yang pengennya dapat yang gratis-gratis, oh tidak masalah. Itu hanya pengambilan sikap dalam hidup seseorang aja gitu. Nggak perlu kemudian jadi kayak orang, oh nggak mau aku kalau mental gratisan gitu. Karena semuanya punya state of mind yang beda-beda gitu. Jadi teman-teman nggak perlu maksa-maksa harus ikut kelas, nggak ada uang. Kita juga nyediakan kok teman-teman yang misalnya Zoom yang senyamannya kayak gitu juga kita siapkan semuanya biar teman-teman semuanya bisa merasakan keindahan apa yang ada di Abundant Revolution gitu. Ini penting sekali biar semuanya kita bertumbuh dan serulah pokoknya ya teman-teman. Duh, ini pada banyak banget yang mau daftar Zoom. Tanggal 25 teman-teman ya, batch 18-nya. Karena ini nggak sekedar kelas Mas, ini rumah. Rumah kesadaran ya Teh ya. Rumah kita. Ini rumah kita. Rumah yang pasti dirindukan sama semua orang. Dan Abundant Revolution itu kan menggabungkan tentang ya kekuatan pikiran, kesadaran, bagaimana kita bisa mental keberlimpahan gitu. Saya waktu bener-bener jatuh, mau dikasih uang sama TVB 200 juta. Iya. Kamu diomongin di sini. Iya, tapi saya nggak mau lah. Aduh Hendra. TVB itu sempat kasihan sama saya. Aku transfer sekarang ini. Enggak lah ya. Jadi, dan saya juga nggak cerita ke siapa-siapa. Aku lagi jatuh kayak gitu, enggak deh. Enggak, aku kerasa aja sih. Adikku ini kayaknya lagi butuh support gitu. Kamu nggak ngomong, cuma aku bisa rasain. Oke ya. Kita lanjutkan satu topik terus break ya. Oke. Ini topik ini akan disukai banyak orang deh ya. Tapi nggak apa-apa, tetap live biar teman-teman yang kangen TVB tetap terobati gitu ya. Gini Teh, ini tema yang disukai banyak orang khususnya teman-teman yang pekerjaannya mengandalkan gaji UMR. Oke. Mereka kadang bosan hidup ya dengan gaji UMR gitu. Gimana caranya untuk mengubah nasib? Itu kan jadi pertanyaan gitu. Tiap bulan udah kerja keras, tapi rasanya cuma untuk bertahan hidup aja. Gimana lepas dari lingkaran UMR dan menciptakan jalan rezeki sendiri? Ini adalah hampir semua orang menginginkan ini terjadi di dalam hidupnya gitu. Yes. Mulainya dari mana? Oke. Sadari bahwa uang itu adalah energi yang memadat. Uang itu adalah energi yang memadat jadi material uang. Sumber energi dari
realitas uang itu adalah rasa cukup, mental cukup, dan rasa syukur, rasa terima kasih. Rasa yang dimana si seseorang ini punya mental bawaannya tuh pengen sending love gitu. Bawaannya tuh pengen kayak berbuat sesuatu aja ke orang. Mau dari manapun kamu berangkat, mau itu tukang beca, mau itu jualan, mau itu UMR, mau dia buruh atau apapun, kalau kamu udah mengerti uang itu apa, uang itu cuma alat, uang itu cuma material kertas yang sumber awalnya adalah energi cinta, energi kasih sayang yang memadat. Ketika hati kamu mulai mengerti bahwa kamu sejatinya tuh itu sebenarnya, dan kamu balik lagi ke kesejatinya kamu yang itu, yang udah tanpa batas dan berkelimpahan, dan kamu merasakan bahwa hidup ini udah lebih dari cukup. Coba aja deh praktekin 2 minggu aja, 2 minggu coba di challenge. Rasakan mental bahwa ini udah lebih dari cukup. Dikasih nafas aja udah lebih dari cukup. Mas Hendra mungkin pernah dengar sama teman-teman. Nabi Muhammad itu pernah bilang gini, tahu nggak kamu orang yang terkaya di dunia itu apa? Siapa? Orang yang punya cukup makanan untuk hari ini doang. Bukan Bill Gates gitu ya? Orang yang dia punya cadangan makanan di hari ini, itu udah di dalam kategori orang yang kaya gitu. Jadi Cukup. kita kalau punya tabungan tetap masih resah, siapa coba? Iya Banyak sih. kan? Punya tabungan berapa masih resah, punya mobil masih bingung, punya rumah pun masih kalut. Kenapa? Karena nggak punya mental cukup. Betul. Nggak punya mental bahwa ya Allah terima kasih. Tapi Teh, ini penting ya, saya potong karena ini realita. Saya melihat banyak sahabatku yang uangnya udah banyak, terus kemudian dia terobsesi untuk kemudian melipat gandakan apa yang dia punya, sementara abundant feel-nya mungkin dia belum dapat kan, merasa kurang terus kan. Yep. Akhirnya uang yang udah banyak itu Hilang. dia investasikan hilang, dia masukin sahamnya anjlok, reksadana pun juga sama, dan bener-bener dia jatuh lagi gitu. Itu faktor yang menyebabkan itu. Apakah kemudian karena wadah energinya dia yang belum bisa menampung, atau sebenarnya faktor apa yang paling utama bikin itu kejadian? Ada latar belakang paling bawah, latar belakang yang melatar belakangi semua gerakannya dia. Mungkin ada lapisan endapan emosi ketakutan. Nah, takut gitu ya? Kecemasan, kekhawatiran. Ketemu sekarang. Semua latar belakang ini, itulah yang jadi realita. Jadi teman-teman semua sebelum melangkah apapun, keputusan apapun, coba cek dulu latar belakangnya. Ada ketakutan nggak? Ada dendam nggak? Ada kemarahan nggak? Oke. Karena ini pasti akan ketemu di ujung, walaupun nanti dapet gitu apa. Dapat ya teman-teman ya. Latar belakang yang menyala di bawah sadar ini terbaca sama semesta. Karena gini Mas Hendra, Allah dan semesta dia tidak membaca kata-kata. Dia membaca latar belakang tadi. Aku punya tetangga, habis dapat warisan dari keluarganya 50 juta. Terus selalu sering bilang ke menantunya, segera bikin ini. Nanti nggak buruan habis gitu itu ya. Law of assumption. Apa yang diasumsikan, itulah yang terjadi. Pelan-pelan cek latar belakang. Tapi kalau teman-teman nggak tahu bab 1, susah Mas tahu latar belakang. Mas. Makanya abundant identity itu selalu kita gembar-gemborkan. Nomor 1. Kedua, abundant mentality, mental cukup. Mental cukup, mental bahagia. Mental cukup, mental bahagia, mental kelimpahan. Itu yang nomor 2. Action yang lupa. Yang ketiga, abundant action. Tapi nomor 1 dulu, ganti identitas dulu. Iya. Shifting identitas dulu ya. Yes, shifting. Gampang kok ngeceknya Mas, gampang.
Duduk aja. Nih teman-teman semua boleh ya praktek ya. Duduk. Lalu cek. Masih ada nggak ngerasa, kok hidupku gini ya? Scanning ya. Scanning. Kok ada yang kurang ya? Kok aku nggak puas ya sama hidup kita? Ketika jawabannya banyak yang iya, berarti kamu lagi nggak selaras. Oke. Sama sejatinya kamu, sama kelimpahan, sama semesta. Berarti kamu lagi nggak selaras sama itu. Ketika kamu nggak selaras, waktunya kamu untuk sadar nafas syukur, menerima, mengalirkan, izinkan dia terurai ke yang tanpa batas. Rilis. Lalu setelah kemudian mindset berubah ya, mentalnya berubah gitu ya, penting nggak Teh untuk menemukan langkah-langkah supaya kemudian kita itu ketemu yang namanya skill yang itu bisa kita kapitalisasi jadi income sampingan gitu ya. Karena menurutku ya itu pilihan Harus dong, realistisnya adalah tiga ini kan itu. nggak bisa dipisahin Mas Hendra. Abundant identity, abundant mentality, dan abundant mindset. Ini jadi satu ya. Satu lagi abundant action, harus ada actionnya. Makanya, nggak bisa nggak ada action, nggak bisa. makanya di kelas offline dan reuni kita kasih kan cara mengaktifkan ide-ide besar untuk melipat gandakan sumber penghasilan. Yes. Oke. Nantinya kalau ini identitas sudah berubah, mentalnya udah berubah, bukan mental kekurangan lagi, tapi mental cukup, udah hidup ini udah indah, udah cukup, udah penuh gitu istilahnya. Lalu di sini Mas, di abundant action-nya, itu tuh nanti aliran yang menuntun. Oh, cara jadi nggak penting lagi ya. Nanti aliran yang menuntun ya. Mas itu dari biasanya. dalam ya Teh ya. Dari dalam tuh kayak, karena gini Mas, kan di abundant revolution di materinya itu kan kita belajar ya bahwa di dalam tubuh manusia itu terdiri dari 40 triliun sel. Oke? Satu sel itu kan 99% kekosongan. Yang berisi energi tanpa batas. Berarti dominannya Mas Hendra yang tanpa batas itu dong? Iya, jelas. Oke. Artinya apa? Bukankah ketika kita sudah menemukan kesadaran itu, gerakan ini jadi gerakannya ya? Kan dominannya dia. Jadi nanti teman-teman ketika udah melalui fase itu intuisi datang sendiri. Aliran arahannya datang sendiri. Jadi muncul istilah effortless gitu loh Mas. Iya. Jadi kemudahannya datang, kelancarannya datang. Itu yang diceritakan sama teman-teman alumni Mas. Kelancarannya itu datang dengan sendirinya, kayak dia hantar-hantarin gitu loh. Goalnya itu datang sendiri-sendiri. Dengan mudah dan effortless. Karena itu. Karena satu momen di mana boleh nggak teman-teman izinkan menyadari untuk terbuka gitu. Bahwa semuanya udah ada dan tersedia. Dan berterima kasihlah tentang segala yang memang sudah ada dan tersedia. Jangan hanya memandang resep, tapi yuk resepnya dipraktekin. Nasi gorengnya dibikin lalu dicicipi, dicobain gitu. Jangan hanya resep keren, resep bagus, yang nggak bisa nyobain nasi goreng enak apa enggaknya gitu. Teman-teman lain tuh udah praktekin. Dan intinya gini Mas Hendra, ujung-ujungnya jangan tergantung sama siapapun, termasuk aku misalnya yang ngajarin pertama. Mandiri pada akhirnya, bahwa yang kamu cari udah ada di dalam kok, udah. Kamu gak butuh apa-apa lagi, udah masuk ke dalam aja udah. Dan itu asik gitu, dan berapa persen dari alumni yang udah belajar itu udah di titik itu Mas. Udah di titik, enggak, Teteh ini gimana, enggak gitu. Tapi kembali lagi soal gaji UMR tadi Teh. Berarti ketika kemudian secara mindset, secara mental, secara actionnya udah berubah, kita nggak perlu dong melakukan negosiasi gaji dengan atasan, termasuk pindah jalur. Nggak usah. Nggak usah. Nanti itu akan berubah dengan sendirinya. Entah dia ada side job tambahan, entah ada bisnis tambahan, entah kita nggak pernah tahu. Surprise-nya semesta menghantarkan solusi. Beda-beda. Tapi kan makanya kalau kita ngajari cara melipat gandakan sumber penghasilan di kelas itu kan supaya atensinya teman-teman juga ke situ dulu. Yang butuhnya itu, gitu ya. Betul. Itu penting. Iya. Karena nggak ada yang nggak pakai duit kan. Nah,
Oke, 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 Makanya oke. di kelas Abundant Revolution itu kan kuatnya di quantum jump dan lepaskannya itu, Mas. Mereka pada cinta tuh di situnya. Bener sih. Abundant Revolution itu memang lengkap sih, Mas. Ya tapi itu ya nggak bisa kalau sebelum identitasnya Nggak berubah emang nggak bisa. bisa. Iya, Dan iya, iya, ini iya. cerita disatukan dalam satu rangkaian kelas, di mana kamu tahu siapa dirimu, kamu tahu cara kerja semestanya gimana, kamu praktekinnya gimana, tahu cara gimana mewujudkan goal-goal kamu. At least teman-teman sabar aja. Sebulan, 2 Iya, bulan, iya. 3 bulan tuh udah berbuah kok. Saya kalau Sabar dalam saya juga proses. sama sih. Untuk memperkuat apa yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini sih Teh. Aku tuh benar-benar merasakan banyak perubahan dalam konteks peluang tuh setelah diajari sama Pak Mardigu. Bosman tuh awareness before change gitu Oke. ya. Setelah saya paham itu baru kemudian semuanya jadi terasa mudah dan aku jadi terasa percaya diri. Ya Allah, ya Allah. Aku bener-bener terima kasih Pak Mardigu tuh Aduh, itu master itu. salah satu orang yang merubah jalan hidup saya sih. Itu Keren. tuh keren sih Keren. dia. Dia mengalami semuanya Ya. soalnya. Keren.